Tokoh arkeolog terkemuka Israel berusia 71 tahun tewas bersama perwira senior IDF di Lebanon Selatan pada Rabu 20 November 2024. Warga sipil Israel tersebut tewas dalam baku tembak dengan pasukan Hizbullah di sebuah benteng kuno. Peneliti Israel yang tewas bersama IDF di Lebanon diidentifikasi sebagai ZF Erlich. Dia memasuki Lebanon didampingi seorang perwira senior IDF dan sejumlah tentara lainnya. Namun demikian, ia bergabung dengan pasukan IDF tanpa persetujuan resmi dari pihak Israel. Pasukan pertahanan Israel belum mengungkap identitas perwira IDF yang tewas bersama Erlich. Sementara itu, dua tentara lainnya dilaporkan terluka dalam insiden yang sama, termasuk Kepala Staf Brigade Golani, Kolonel Yoav Yarom. Yarom telah mengizinkan Erlich memasuki sektor barat Lebanon Selatan untuk memeriksa situs arkeologi. Erlich memasuki Lebanon mengenakan seragam tentara, bak prajurit aktif dan bersenjata lengkap. Meski demikian, Erlich tewas setelah terkena peluru Hizbullah. Kematian Erlich diakui secara retroaktif oleh militer sebagai prajurit IDF yang gugur. Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Lebanon. Kali ini perlawanan Islam menargetkan pesawat tak berawak IDF yang masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Adapun drone IDF yang masuk ke wilayah udara Lebanon merupakan jenis Hormuz 450C. Detik-detik mematikan penembakan drone itu diunggah di Telegram pada Rabu 20 November. Terlihat Hizbullah menembak drone IDF yang sedang terbang. Penembakan yang tepat sasaran membuat drone IDF berputar-putar. Lalu pesawat tak berawak itu hancur berkeping-keping. Meski begitu, hingga saat ini militer IDF belum memberikan komentar terkait drone-nya yang hancur ditembak Hizbullah. Brigade Al-Qassam terlibat bentrok jarak dekat dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Video adu tembak itu diunggah di Telegram pada Rabu 20 November malam. Dinarasikan peperangan itu terjadi di pusat Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Terlihat segerombolan tentara IDF dalam kondisi siap siaga memegang senjata laras panjang. Namun rupanya, mereka tak sadar akan keberadaan Brigade Al-Qassam. Tak berselang lama, pejuang Al-Qassam menembaki pasukan IDF dari belakang. Kondisi itu membuat tentara IDF tersungkur dan terseok-seok. Inilah penampakan kehancuran di pangkalan militer Sraga, Israel, seusai diserang drone kelompok Hizbullah Lebanon. Pangkalan itu terletak di antara Nahariah dan Akka, wilayah utara Palestina yang diduduki. Pada Senin 18 November 2024, media militer Hizbullah juga telah menerbitkan rekaman operasi di pangkalan militer tersebut. Serangan itu meliputi markas administratif Komando Brigade Golani, diikuti dengan persiapan peluncuran roket. Dalam video yang beredar, terlihat ada banyak tentara Israel berdiri di antara puing-puing bangunan markas. Ada juga klip memperlihatkan kepulan asap di wilayah yang terkena hantaman drone. Sementara pada video lain terdengar sirene peringatan serangan udara berbunyi di Israel. Menurut laporan Al-Mayadin, pangkalan Sraga ini diserang untuk kedua kalinya pada pukul 7:10 malam waktu setempat. Perang Israel melawan Hamas telah berdampak buruk bagi sektor penerbangan di Tel Aviv. Menurut otoritas bandara, jumlah pesawat dan penumpang yang menuju Bandara Ben Gurion turun 40% sejak 2024. Dikutip dari Al Arabiya, sejumlah maskapai memilih untuk menangguhkan penerbangan ke Israel demi keamanan.
Di antaranya United Airlines Holdings, American Airlines Group, hingga Air Canada. Selain itu, rute langsung ke puluhan kota besar seperti Washington DC, San Francisco, Toronto, Hong Kong, dan New Delhi juga ditangguhkan. Hal ini membuat warga Israel merasa terisolasi karena terbatasnya akses untuk bepergian ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan itu mengaku khawatir akan keselamatan penumpang. Pasalnya, roket ditembakkan dari berbagai arah dan kru tidak mau bermalam di Tel Aviv. Maskapai penerbangan internasional mengatakan satu hal yang membuat mereka menjauh dari Israel, terutama selama perang, adalah undang-undang. Mereka diharuskan memberi kompensasi kepada penumpang dan menawarkan alternatif untuk penerbangan yang dibatalkan atau ditunda. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa sejumlah maskapai penerbangan mungkin tidak akan kembali. Dilaporkan kekuatan personel militer Israel mengalami penurunan signifikan saat perang membara di Timur Tengah. Terlebih pasukan tentara cadangan Israel enggan melanjutkan perang di jalur Gaza dan Lebanon. Mengingat sejauh ini Israel mengandalkan pasukan cadangan untuk wajib militer dalam upaya memenuhi kebutuhan tentara di medan perang. Alasan pasukan cadangan enggan melanjutkan perang lantaran mengalami kelelahan ekstrim setelah bertempur dalam waktu perang jangka panjang. Selain itu, tak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Surat kabar Haaretz melaporkan sepertiga tentara cadangan Israel bertugas lebih dari 150 hari. Selain itu, setengah dari mereka bertugas lebih dari 100 hari selama 13 bulan perang. Adapun 1 tahun setelah perang Gaza meletus, tingkat respons untuk memenuhi panggilan bertugas di pasukan cadangan menurun drastis. Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal kargo milik Turki Anadolu S di lepas pantai Yaman. Terkait 2 serangan Houthi, Kemenlu Turki bereaksi keras. Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya mengecam serangan rudal yang menargetkan kapal kargo Anadolu S. Turki tidak mengungkap secara detail terkait kerusakan kapal tersebut. Hanya saja Turki mengatakan bahwa pihaknya sedang mengambil tindakan untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Sebagaimana diketahui, kelompok Houthi menyerang kapal Turki 2 kali dalam 24 jam di Laut Merah dan Teluk Aden. Namun demikian, awak kapal dilaporkan selamat dari kedua serangan tanpa cedera. Kapal berbendera Panama menjadi sasaran Houthi saat berlayar di sebelah barat kota Mocha di Yaman. Serangan pertama itu terjadi di Laut Merah pada Minggu 17 November. Kemudian serangan rudal kedua menghantam kapal pada 18 November di Teluk Aden. Rudal nyaris menghantam kapal, namun Anadolu S dan awaknya terus melaju menuju pelabuhan tanpa cedera. Hamas menolak negosiasi Israel untuk menukar tawanan yang masih tersisa di Gaza. Adapun Hamas enggan menyetujui hal tersebut lantaran tak ada keseriusan dari Israel untuk mengakhiri perang. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya menuding Israel sengaja membiarkan pencurian bantuan di Gaza dan membahas upaya mediasi oleh Mesir. Lantas ia menegaskan kembali bahwa pertukaran tahanan bergantung pada berakhirnya perang di Gaza. Sementara itu belakangan ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Hamas tak akan kembali berkuasa di Gaza. Netanyahu juga memberi tawaran dana senilai 5 juta dolar Amerika Serikat jika bisa membebaskan para sandera. Menurutnya, para tawanan akan dibebaskan kendati para pejabat pertahanan memperingatkannya bahwa kesepakatan gencatan senjata merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.